Kas. Aduh Kas, maaf aku terlambat. Lama banget kok, Sa. Tahu nggak? Macet di sana tahu di depan Krisna oleh-oleh di bypass Ngurah Rai. Kenapa sih di sana macet banget? Kesel kali aku. Emang setiap hari di sana macet tahu. Padahal parkirnya tuh luas, ngapain dia bisa macet di sana? Dan Krisna oleh-oleh itu kan udah strategis itu padahal tetap aja macet di sana. Kok bisa kayak gitu sih? Sempit kali lahannya parkirnya. Mungkin ya gara-gara bus-bus besar-besar tuh lo kesana macet banget nih. Kesel aku tahu. Sabar. Maaf ya guys, tenang. Santai dulu, santai. A few moments later. Jadi gimana tugasnya guys? Belum ada ide sih. Aku juga gimana ya bagusnya. Gimana kalau kita pakai yang kayak kamu tadi tuh, San? Tadi kan kamu kemacetan tuh di sana depan Krisna oleh-oleh tuh. Cocok banget lo sama materi kita. Di sana tuh setiap hari macet. Iya. Cocok banget sama materi kita yang please. Benar kita please ya. Iya. Boleh nih, setuju. Boleh banget ya. Ayo kita buat. Jadi gimana guys? Siapa yang mau dikorbankan untuk membuat tugas ini? Loh, kok jadi ada yang dikorbanin? Maksudnya tumbal ya? Ya bukan gitu. Yang maksudku itu buat tugas laporannya. Kamu nih suka ngerti banget sih. Nah, ini kalian ngapain sih? Isi. Jadi gimana guys? Jadi gini. Halo teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa kami memilih Krisna oleh-oleh sebagai contoh. Nah, salah satu tujuan wisata yang menjadi favorit wisatawan adalah Bali. Seperti yang kita ketahui, Bali sendiri dijuluki sebagai Pulau Dewata. Nah, perkembangan pariwisata di Bali sangat pesat, di mana banyak orang yang datang ke Bali untuk berlibur maupun untuk melakukan kegiatan bisnis. Hal tersebut berimbas pada dibukanya berbagai macam lahan usaha, seperti usaha kuliner, usaha penginapan, usaha oleh-oleh, dan usaha lainnya. Nah, melalui pendirian bisnis-bisnis tersebut berdampak positif pada perekonomian Bali. Nah, melihat perkembangan pariwisata yang berkembang di Bali, banyak pengusaha yang datang untuk membuka usaha oleh-oleh, seperti salah satunya Krisna Oleh-oleh. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, para wisatawan akan membeli sesuatu sebagai buah tangan saat mereka berkunjung ke suatu tempat wisata. Nah, Krisna Oleh-oleh ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai, di mana aksesnya sendiri sering dilalui oleh wisatawan. Nah, perkembangan Krisna Oleh-oleh yang sangat pesat membuktikan bahwa persaingan bisnis tidak hanya melalui produk, tapi juga lebih dari bagaimana pengusaha itu sendiri mengelola mereknya sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selain itu perusahaan juga harus memperhatikan marketing mix, yaitu ada 7. Yang pertama ada produk, price, place, promotion, people, proses, serta physical incidents. Nah, dari ketujuh marketing mix tadi, kami di sini akan menjelaskan mengenai place atau lokasi usaha. Nah, seperti yang kita ketahui, lokasi usaha yang dipilih oleh Krisna Oleh-oleh ini sudah strategis. Namun, dari lahan parkir yang digunakan tidak cukup untuk menampung semua kendaraan dari konsumen. Maka dari itu, pihak dari Krisna Oleh-oleh harus mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut sehingga
Solusi tersebut dapat memberikan kenyamanan pada konsumen dalam hal keamanan. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita bahas dulu nih bagaimana sih sejarah dari Krishna Oleh-oleh Khas Bali. Pembangunan Krishna Oleh-oleh Khas Bali berawal dari ide pemikiran Bapak Gusti Ngurah Anom, pemilik dari Cok Konveksi. Beliau melihat peluang pangsa pasar yang ada di daerah Bali untuk membuka pusat oleh-oleh khas Bali. Nah, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2007, beliau mendirikan Krishna Oleh-oleh Khas Bali yang pertama kali didirikan di Jalan Nusa Indah nomor 79 Denpasar, Bali. Nah, dan itu merupakan awal mula berdirinya pusat oleh-oleh Krishna Khas Bali. Seiring dengan berjalannya waktu, Krishna Oleh-oleh Khas Bali terus berkembang dengan pesat sampai saat ini. Krishna Oleh-oleh Khas Bali merupakan pusat oleh-oleh khas Bali terlengkap yang ada di Bali. Produk-produk yang dijual oleh Krishna Oleh-oleh Khas Bali seperti t-shirt kartun tentang Bali yang mereka produksi sendiri. Dan produk tersebut merupakan ikon dari Krishna Oleh-oleh Khas Bali karena di beberapa toko atau outlet tidak ada yang menjual t-shirt tersebut. Selain itu, Krishna Oleh-oleh Khas Bali menjual berbagai cemilan khas Bali seperti pai susu, pernak-pernik, souvenir, perak, anyaman, dan produk kerajinan khas di daerah Bali. Harga yang ditawarkan oleh Krishna Oleh-oleh Khas Bali tidak jauh berbeda dengan oleh-oleh yang khas Bali yang dijual di daerah pasar, seperti di Pasar Sukawati. Sehingga para pengunjung tidak perlu susah-susah menawar harga produk seperti yang sering dilakukan di Pasar Sukawati. Karena Krishna Oleh-oleh sudah menawarkan harga produk yang terjangkau. Nah, dengan harga tersebut, pengunjung sudah bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, selain itu juga, Krishna Oleh-oleh Khas Bali memiliki fasilitas yang lengkap dan beroperasi selama 24 jam. Marketing mix atau sering dikenal dengan bauran pemasaran adalah serangkaian tindakan atau strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasanya di pasar. Konsep marketing mix pada awalnya dikenal dengan 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Namun, seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, kini dikenal dengan 7P yang ditambah dengan people, process, dan physical evidence. Pada dasarnya, konsep marketing mix ini akan membantu perusahaan untuk merencanakan strategi pemasarannya dengan tepat. Sehingga produk atau jasa akan dikenal dan diterima dengan baik oleh target pasar. Dalam hal ini, place merupakan salah satu faktor yang penting dalam marketing mix sehingga dalam pemilihan tempat, perusahaan harus mempertimbangkannya dengan baik. Place atau lokasi usaha adalah tempat berjalannya usaha atau kanal distribusi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sebuah bisnis harus menentukan lokasi penjualan yang ideal agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dalam hal ini, place mencakup pabrik, kantor cabang, kantor pusat, gudang, dan lain sebagainya. Pilihlah lokasi dengan mempertimbangkan fungsi dan biaya. Nah, kira-kira ada nggak sih kendala yang dialami oleh Krishna Oleh-oleh Bali? Jadi, seperti yang kita tahu, Krishna Oleh-oleh merupakan salah satu toko oleh-oleh yang paling diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali, terutama saat liburan sekolah. Terlihat dari banyaknya mobil dan bus yang parkir di sana, yang terkadang membuat kemacetan lalu lintas di jalan bypass Ngurah Rai. Selain itu, kemacetan ini juga terkadang disebabkan oleh wisatawan yang datang dari arah Kuta menuju bandara. Hal ini menyebabkan Krishna Oleh-oleh harus menyediakan lahan parkir yang lebih luas. Karena banyaknya pengunjung terkadang membuat pihak Krishna kewalahan dalam mengatur tempat parkir. Saat ini, Krishna Oleh-oleh sudah menyediakan lahan parkir yang cukup luas. Namun, masih belum cukup untuk menampung kendaraan pengunjung yang datang untuk berbelanja di Krishna Oleh-oleh Bali. Maka dari itu, Krishna Oleh-oleh Bali membutuhkan lahan parkir yang lebih luas. Jadi, solusi yang dapat kami berikan yaitu bekerja sama dengan masyarakat di sekitar Krishna Oleh-oleh yang memiliki lahan luas yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir. Dengan cara mengajak masyarakat di sekitar Krishna Oleh-oleh
untuk membantu mengelola tempat parkir tersebut. Serta Krisna oleh-oleh menggunakan tempat parkir di toko-toko terdekat. Berikut contoh dari lahan parkir yang luas.